Selamat datang kembali saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa di mata kuliah pengolahan citra. Pada kali ini kita akan membahas materi terakhir di kuliah ini yaitu mengenai image compression. Ini adalah outline dari materi kita pada kali ini. Kita akan mulai materi kita dengan membahas mengenai basic dan fundamental dari image compression, di mana kita akan membahas mengenai data dan information. Lalu kita juga akan membahas mengenai relative data redundancy. Lalu kita juga akan membahas 3 buah redundansi, di mana yang pertama adalah coding, yang kedua interpixel, yang ketiga adalah irrelevant atau psychovisual redundancy. Lalu dilanjuti dengan measuring image information, di mana kita akan membahas mengenai information theory dan juga fidelity criteria. Lalu yang terakhir kita akan membahas dan melihat beberapa metode yang mana menjadi basis ya, basic dan juga common compression method. Seperti biasa, seluruh material yang digunakan pada kali ini didapatkan dari buku Gonzalez dan Woods Digital Image Processing Fourth Global Edition. Lalu semua materi digunakan hanya untuk keperluan pengajaran dan edukasi. Baik, mari kita masuk ke materi pertama. Topik pertama yaitu Basic Concepts of Image Compression. Nah, lalu kenapa kita membutuhkan image compression? Salah satu alasan terkuatnya adalah karena image itu adalah bentuk data yang memakan banyak tempat. Ya, jadi image compression itu dibutuhkan untuk storage, processing, dan juga transmission. Nah, pada saat kita melakukan image compression, maka kita akan mendapatkan tiga hal penting. Ya, yang pertama adalah less redundancy. Ya, jadi datanya itu memiliki redundansi yang lebih sedikit. Ya, lalu juga memiliki duplikasi yang lebih sedikit. Lalu yang terakhir adalah pada saat yang sama, walaupun kita memiliki less redundancy dan less duplicates, informasi krusial atau penting itu tidak hilang, ya masih ada pada image yang kita miliki. Jadi konsep terpenting dari image compression di sini adalah redundancy, ya, di mana redundancy adalah bagian dari data yang tidak memiliki informasi yang relevan atau repetition ya. Jadi antara informasinya tidak relevan atau adanya repetisi pada data yang kita miliki. Nah, lalu aplikasi apa saja yang menggunakan image compression? Sudah kita bahas tadi ya, image compression biasa digunakan untuk processing atau manipulating data, atau storing data, dan juga transmitting data. Jadi, beberapa contoh ya aplikasi dari image compression adalah pada saat video conferencing, remote sensing. Remote sensing itu pada saat kita mengambil data atau image bumi atau ya bumi dari atas ya. Lalu juga pada saat kita melakukan telemedical atau medical imaging dan juga image transmission. Nah, untuk memahami topik compression, kita harus bisa membedakan apa itu data dan apa itu informasi. Pada dasarnya, data itu, ya bahasa Inggrisnya adalah data are the means by which information is conveyed. Kalau misalkan pakai Google Translate, kita bisa mendapatkan bahwa pernyataan bahwa data adalah sarana penyampaian informasi. Ya, jadi data itu adalah bagaimana informasi itu bisa disampaikan. Nah, contoh misalkan berita para Asian Games dimuat di semua media atau di sebuah media, ya, maka kata-kata yang membentuk berita tersebut bisa dianggap sebagai data. Sedangkan isi informasinya itu adalah berita mengenai para Asian Games. Nah, informasi yang sama dapat direpresentasikan dalam bentuk data yang berbeda. Ya, misalkan informasi mengenai para Asian Games itu misalkan disampaikan melalui TV atau radio atau koran ya, media cetak, ya, maka bentuk dari datanya berbeda ya. Yang satu ada berbentuk suara, yang satu ada berbentuk video atau ada yang berbentuk cetak ya. Tapi isinya sama ya. Jadi datanya berbeda tapi informasi yang disampaikan sama. Jadi image compression itu pada dasarnya mencoba untuk mengurangi atau reduce the number of the data being used without losing the information ya. Jadi mengurangi jumlah atau besar dari data tanpa mengurangi atau kehilangan informasi yang disampaikan.
Nah, ada dua kategori dari image compression itu sendiri, ya. Yang pertama adalah information preserving atau lossless compression, di mana teknik ini memproses data hasil atau data asli menjadi bentuk yang lebih ringkas tanpa hilangnya informasi. Maaf ya, jadi data aslinya itu ya menjadi bentuk lebih ringkas tanpa hilangnya informasi. Ya, jadi contohnya adalah aplikasi biomedis. Lalu kategori lainnya adalah lossy compression, ya, di mana teknik mendapatkan data yang lebih ringkas dengan melalui sebuah proses aproksimasi dari data asli dengan tingkat error yang dapat diterima. Jadi, nggak apa-apa ada error sedikit, tapi harus sesuai dengan standar yang ada. Jadi tidak boleh kurang dari standar yang ada. Jadi contohnya adalah TV broadcast. Ya, jadi kalau misalkan kita menonton TV ada data yang hilang sedikit itu tidak apa-apa asalkan sesuai dengan standar minimum yang ada. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit bahwa di topik compression ini yang kita ingin lakukan adalah mengurangi besarnya data yang dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah informasi. Ya, nah karena sebuah informasi yang sama itu bisa disampaikan menggunakan jumlah data yang berbeda, maka kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan redundant data. Nah, jadi data yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk menyampaikan informasi tertentu. Nah, kita bisa mengukur apa yang disebut dengan relative data redundancy R, ya, di mana R itu adalah 1 dikurangi 1 per C. Di mana C ini adalah compression ratio, di mana ya rasio antara B dan juga B aksen. Ya, di mana B dan B aksen itu adalah jumlah dari bits atau information carrying units. Ya, jadi kalau misalkan kita di komputer itu kan biasanya bits. Nah, berapa panjangnya bits ini kemudian menentukan berapa besarnya data yang ada, ya. Jadi yang ingin kita lihat atau di sini adalah bits, ya. Contoh, misalkan kita memiliki B dan B aksen, di mana B itu ada untuk data 1, sedangkan B aksen adalah untuk data 2, ya. Maka apabila B sama dengan B aksen, ya, maksudnya besarnya bits yang ada untuk data 1 dan data 2 adalah sama, maka compression ratio-nya itu adalah 1 dan redundansi datanya itu 0. Ya. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa besar informasi bits ya adalah sama, ya, jadi tidak ada redundansi sama sekali. Namun pada saat yang sama, ya, karena data itu bisa membawa informasi yang sama, jadi walaupun besar datanya sama, informasi yang disampaikan itu bisa berbeda. Nah, kalau misalkan B lebih besar daripada B aksen, ya, maka compression, ya, tingkat compression itu mendekati tak hingga dan RD itu mendekati 1. Terjadi redundansi yang tinggi. Ya, saat jumlah bits-nya itu lebih banyak di data 1, ya, maka tingkat redundansinya itu mendekati 1 atau sangat tinggi. Nah, kalau misalkan jumlah bits yang dipakai di data 1 itu lebih kecil, ya, maka tingkat redundansinya itu rendah, ya. Contoh, apabila misalkan C, ya, compression rate-nya adalah 10, misalkan data 1 adalah 10 bits data dan data 2 adalah 1 bit, ya, maka relatif data redundansinya adalah 0,9 yang mengindikasikan bahwa 90% data 1 ya adalah redundant data, ya, tidak dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai data redundansi pada 2D intensity array data. Ya, karena biasanya image itu adalah 2D intensity array, maka kita akan membahas secara spesifik mengenai data redundansi di data dengan dimensional 2 dimensi. Ya, di sini ada 3 buah contoh data redundansi yang kita akan bahas. Yang pertama adalah coding redundancy, yang kedua adalah spatial temporal redundancy, dan yang terakhir adalah irrelevant information atau psychovisual redundancy.